Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid naon ieu teh Al Hasan Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat yang Allah muliakan, terutama para kasepuhan, para asatidzah, para kiai, para ulama, para ajengan, nyuhunkeun widi sanes jabung tumalapung mapatahan ngojai kameri atanapi ngajarkeun hiber ka manuk. Seueur atau banyak di sini yang lebih layak daripada saya untuk memberikan ilmunya, tausiahnya. Apabila tidak ada hadis faedastan sohaka fansohu, bila kamu diminta nasihat, beri nasihat. Seandainya tidak ada hadis itu, niscaya saya tidak akan mau memenuhi undangan untuk ngaji, terutama di Tasik sebagai kota para santri, kota para kiai, kota yang dipenuhi dengan pondok-pondok pesantren yang melahirkan orang-orang yang berilmu dan beramal. Saya juga pernah nyantri di sini, di Tasik ini, di daerah naon Kawalunya. Beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 85, 86, berarti sekitar hampir 40 tahun yang lalu. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting dan mensupport atau menstimulasi kita untuk meraih apa yang menjadi judul dari pembahasan kita. Kalau judul yang kalimatnya bagus, ke surga bersama keluarga. Itu jelas, gamblang, tidak akan ada multi tafsir. Kalau judulnya apa sekarang teh? Ke surga bersamamu, kamunya ini siapa? Boa-boa. Tapi maksudnya keluarga. Masuk surga bersama keluarga. Masya Allah, ini sebuah kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Suksesnya hidup itu tidak dilihat dari kehidupan kita di dunia, karena dunia ini sementara. Dunia ini semu, semua kebahagiaan, kesenangan ada batasnya dan sangat-sangat sebentar. Coba sebut jenis kenikmatan yang ada di dunia. Makan, berapa menit nikmatnya? Piring pertama nikmat, enak. Nambah piring kedua, berkurang nikmatnya. Nambah piring ketiga, engap. Nambah piring keempat, ongkek. Berapa lama nikmatnya makan? Hanya beberapa menit. Tidur lagi lelah, ngantuk, tidur nikmat. Berapa lama? Jam-jaman.
Seharian tidur liur atau daya. Nikmat apa lagi? Minum apa lagi? Ya, nggak bisa bermenit-menit 5 menit minum terus bunghak atau hanya sebentar. Kedua, semua kenikmatan di dunia memiliki resiko kemadaratan. Nikmatnya makan beresiko menimbulkan banyak penyakit. Akhirnya buncit, tubuhnya menjadi gudang gula, gudang kolesterol, gudang asam urat, gudang lemak, nyumbat aja. Kalau sudah begitu, makan apapun yang enak-enak terlarang. Jadi makanan yang enak berisiko penyakit. Tidur enak berisiko umpamanya erep-erep. Orang yang banyak tidur sangat mungkin kena erep-erep. Terus apalagi sih? Semua kenikmatan di dunia ada risiko madarat. Karena itulah maka nikmat yang hakiki hanya bisa kita rasakan di surga, di akhirat. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berbahagia, telah sukses, telah berhasil dalam hidupnya. Terlebih ke surganya itu sekeluarga, tambah lengkap kebahagiaan kita. Di sana ada semua yang kita inginkan, apapun. Allah menyatakan dalam Al-Quran di antaranya dalam surah Fussilat ayat yang ke-31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di surga tersedia semua yang diinginkan oleh jiwa, dan bagi kalian di dalam surga itu ada semua yang kalian minta. Mau ingin makan si montong, dikasih yang terbaik tanpa ada resiko kolesterol, gula naik, terus kadar asam urat naik. Kalau di dunia kan begitu, ini mah enggak. Si montong satu nggak akan habis di dunia. Enak. Paling sakangkot, 2 kangkot, selebihnya enak. Di surga nggak ada enak. Enak itu keburukan. Enak itu adalah madarat. Di surga nggak ada yang buruk, nggak ada yang madarat. Semuanya serba nikmat. Kita makan di surga, kita minum bukan karena haus, bukan karena lapar, tapi murni karena menikmati lezatnya makanan dan minuman yang disajikan. Dan kenikmatan di surga itu nggak bisa terhayalkan oleh akal pikiran, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allah menyatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak akan mengetahui kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan yang Allah janjikan kepada mereka. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan yang membuat bahasa kita nama tiis celi herang mata. Semua yang didengar serba enak, semua yang dilihat serba indah, semua yang dirasakan serba bahagia. Dan kata Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, Allah berfirman, hadis qudsin, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala
khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbayangkan oleh hati atau pikiran manusia. Seindah apapun kita membayangkan kebahagiaan dan keindahan surga, kenyataan indahnya surga yang sebenarnya jauh di atas khayalan kita, di atas bayangan kita. Nah, bayangkan itu teralami oleh kita selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dan semua orang yang kita cintai, istri kita yang pertama, istri kita yang kedua. Kalau ada 4, anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, orang tua kita, adik kakak, sekeluarga masuk ke dalam surga. Bisa? Al-Quran menjelaskannya. Lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah menyatakan jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itulah surga Aden. Mereka masuk semuanya ke dalam surga Aden itu beserta bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, anak-anak turunannya, anak cucu dan seterusnya. Semuanya di dalam surga mereguk kebahagiaan bersama. Dan ini penyempurna dari kebahagiaan di surga. Kalau ke surganya bersama orang-orang yang kita cinta. Tapi kalau ke surganya sendirian, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada cucu menantu, nggak ada adik kakak. Asa kurang lengkapnya. Jamaah pernah ke hotel liburan, hotel terbaik bintang 7. Untuk apa? Seneng-seneng aja. Apa yang terjadi? Meningkatnya ngaluarkan uang banyak deh, telepon dari resepsionis, tolong upgrade semua anak saya ke level yang sama dengan saya. Di-upgrade baru tuh ningali anak, incu, minantu, orang tua, adik, kakak, emang, bibi, semuanya ngumpul untuk mereguk kebahagiaan. Barulah sempurna ya. Masya Allah nggak bayangkan ogenya baru di dunia ya teh. Apalagi di akhirat. Kalau di dunia hotel semewah apapun, hanya maksimal lantainya terbatas, fasilitas terbatas. Tapi kalau di surga ada ribuan tingkat. Paling lebih tinggi, lebih nikmat. Tertinggi apa? Surga Firdaus. Fa idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innaha a'laha wa awsatuha. Kalau kamu mau minta surga ke Allah jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Karena surga Firdaus surga tertinggi dan paling tengah. Para ulama ketika menjelaskan level surga, surga itu levelnya itu seperti kubah terbalik. Kubah terbalik. Parabola terbalik seperti kubah. Yang paling atas otomatis paling tengah. Dan tingkatan surga mulai dari bawah sampai ke atas maka disebut darajat. Darajat itu tingkatan yang dimulai dari bawah ke atas makin baik. Kalau neraka sebaliknya. Dimulai dari atas, paling enteng. Makin ke bawah, makin dahsyat siksanya. Makanya urutan yang ke bawah disebut darokat. Darokat tingkatan, derajat juga tingkatan. Makanya orang munafik tingkatan yang paling bawahnya itu paling dahsyat. Allah menyatakan, innal munafiqina fi
darkil asfali minan nar. Dark terendah di dalam neraka. Dark itu tingkatan terendah, paling hebat siksanya. Nah kalau surga disebut darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likasratis thawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Karena itulah maka masuk surga bersama keluarga adalah puncak kebahagiaan dan kenikmatan. Terus bisa nggak kita raih? Harus bisa. Kalau nggak bisa gagal. Allah wanti-wanti itu. Allah itu mengisyaratkan agar kita itu masuk ke surga itu sekeluarga, jangan sendiri-sendiri. Lihat firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini isyarat masuk kalian dengan keluarga kalian ke surga. Jangan sampai ke neraka tuh. Jadi target ini sesuatu keharusan. Jangan mau ke surga sendirian, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak orang tua, ajak adik kakak, ajak orang-orang yang kita cinta masuk ke surga bersama-sama seluruh anggota keluarga. Dan itu adalah target yang harus kita capai, kita realisasikan. Nah, sekarang bagaimana cara agar bisa masuk surga bersama keluarga? Hanya satu caranya, gampang, tidak banyak. Yaitu ciptakan surga dalam kehidupan rumah tangga di dunia. Itu saja. Dijamin itu kalau surga di dunia dalam kehidupan rumah tangga tercipta, maka seluruh keluarga akan bareng-bareng sampai ke surga. Bagaimana cara menciptakan surga dunia di tengah keluarga? Kita pasti hafal doa dan sering kita baca doa ini. Siapa yang tidak hafal doa ini berarti taranga doa sehingga dia tidak peduli kepada diri dan keluarga. Doa ini ada dalam Al-Quran surah Al-Furqan tentang ibadur rahman. Salah satu sifat ibadur rahman adalah mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kata Allah dalam ayat itu, ibadur rahman berdoa, Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami min azwajina, istri-istri, wa dzurriyyatina, dan anak-anak turunan, terus anak cucu, termasuk menantu. Qurrata ayun. Qurrata ayun itu sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Jadi jadikan istri dan anak-anak menjadi penyebab tenang, tentram, bahagianya hati selama di dunia. Siapa yang istrinya, anak-anaknya menjadi penyebab tenang, senang, nyaman, bahagia, maka rumah tangganya adalah surga bagi dirinya. Apa maksud istri dan anak-anak menjadi sumber ketenangan atau kebahagiaan?
Para ulama menjelaskan. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah kitab tafsirnya dikenal dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyatakan laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menenteramkan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat semua ayah bahagia. Sebelum subuh sudah pada bangun, mungkin jam 2:30, jam 3. Terdengar di kamarnya masing-masing ada alunan bacaan Al-Quran. Di toong teh lagi tahajud. Tarahajud. Bukan tahajud. Istrinya begitu, anak-anaknya begitu. Gimana perasaan seorang ayah? Alhamdulillah, adem gitu ya. Sebelum subuh anak laki-lakinya sudah pada ke masjid. Malah dia yang azannya. Kita ke masjid bareng-bareng salat berjamaah. Beres salat, wirid, zikir, berdoa. Terus baca Al-Quran sampai syuruk. Baru salat 2 rakaat, salat syuruk. Jangan dipermasalahkan apakah ada enggak salat syuruk atau tidak. Sebagian ulama menyatakan itu adalah salat duha yang diawalkan. Yang jelas 2 rakaat seusai syuruk terbit, matahari terbit, kira-kira 15 menit setelah itu silakan sholat 2 rakaat. Nah, lihat semua anggota keluarga tahajudnya rajin, saum sunnatnya rajin, baca Al-Qur'annya odoj, infak sodakohnya mengalir terus, istri, anak-anak sambil nyapu, sambil nyuci piring, sambil beres-beres. Terereh tuh bibirna teh bergerak memurojaah hafalan Al-Quran. Terasa rumah ini barokah. Terasa rahmat ini ditaburkan di rumah tersebut. Adem tentramnya itu luar biasa tuh. Jadi ini semua adalah aplikasi iman dan amal soleh. Kenapa? Sekeluarga bisa begitu. Pasti iman. Dan imannya bukan ecek-ecek. Imannya kuat diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Inilah yang Allah janjikan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi menciptakan surga di dunia itu dengan mencetak istri dan anak menjadi istri dan anak-anak yang soleh solihat, beriman dan beramal soleh. Karena iman dan amal soleh yang Allah janjikan masuk surga tadi. Sampai berikan kabar gembira. Wabasyiril ladzina aman. Berikan kabar gembira kepada mereka. Jadi menjaga istri dan anak-anak dari api neraka. Didik mereka untuk beriman dan beramal soleh. Untuk menjadi solihin dan solihat. Dengan cara demikian dijamin surga dunia akan tercipta di dalam rumah tanggamu. Dan itu kelak akan berlanjut sampai ke akhirat. Tapi ada tapinya ya. Aya we tapi nanti atuh. Walaupun sama-sama ahli ibadah, kadang kualitas kuantitas ibadahnya beda kannya. Ada yang rajin, ada yang rada rajin, ada yang sedang, ada yang asal-asalan. Baik orang tua atau anak. Kadang ada orang tuanya rajin ibadahnya. Kata orang Tasik mah fardu kalaku, sunnah kalampah.
Yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Dia tidak hanya sholat yang 5 waktu. Rawatib dipelihara, malam bangun tahajud, sholat duha nggak ketinggalan. Setiap wudhu dia syukrul wudhu. Setiap umpamanya ada pilihan dia minta pilihan istikharah kepada Allah. Pokoknya merajin sholatnya. Tidak hanya Ramadan, saum sunnah juga dilakukan. Senin Kamis, Ayyamul Bid, Muharram, Asyura. Pokoknya saum-saum sunnah tidak pernah lewat. Baca Al-Quran, odoj. Ada yang begitu orang tuanya. Anaknya asal-asalan. Anaknya itu hanya fardu aja yang 5 waktu. Udah. Beres assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar HP, langsung browsing, langsung chatting, tewirid-wirid acan. Tidak sholat sunat, ya. Ada yang begitu? Ada. Ke surga enggak? Kalau dia menahan diri dari yang haram atau yang makruh dan dia menjaga yang wajib walaupun sunnah diabaikan, ya dia bisa ke surga. Tapi level surganya beda dengan orang yang rajin ibadahnya. Sama-sama di surga. Ibarat di hotel kan ada kelas standar, ada deluxe, kadang ada eksekutif, ada suite, ada presiden suite, ada suite family, ada yang paling tinggi presiden suite. Beda fasilitas, beda harga juga. Kalau budgetnya pas-pasan standar wela. Kalau budgetnya wah miliaran sok presiden suite gitu tuh. Tergantung harga, tergantung kemampuan kita. Surga juga levelnya beda-beda. Walaupun serendah-rendah level di surga, tetap nikmatnya itu tidak ada yang menyamai dengan kemewahan surga di dunia, enggak ada. Nah sekarang kalau ternyata anaknya pas-pasan ibadahnya, hanya yang fardu saja, yang sunnah sering ditinggalkan, masuk surga kelas standar. Tapi orang tuanya rajin, masuk surga level tinggi, surga Firdaus, terpisah. Mangkaning, naonnya mangkaning teh bahasa Indonesia nate. Jarak yang memisahkan antara level 1 dengan level berikutnya di surga sejauh langit dan bumi lu. Gimana bisa ketemu tuh? Kurang kebahagiaan. Tapi demi membahagiakan orang yang ada di level surga tertinggi, Allah katrol. Anaknya yang ada di level bawah selevel dengan orang tuanya di surga. Walaupun amal-amalnya jauh di bawah amal orang tuanya. Atau sebaliknya ada juga nih. Anaknya karena dipondokan, dipesantrenkan, rajin ibadahnya. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Orang tuanya karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas dunia, kurang terdidik dari kecilnya, hanya yang wajib saja. Ada yang begitu? Ada. Akhirnya anaknya levelnya tinggi, orang tuanya levelnya rendah, sama-sama di surga. Apa yang terjadi? Allah katrol orang tuanya selevel dengan anak-anaknya. Ini diambil dari beberapa ayat, diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Ketika menafsirkan surah Ar-Ra'du ayat 23 tadi. Yang menyatakan jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itulah surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga Aden bersama bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya. Apa kata ulama ahli tafsir? Di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ketika menjelaskan ayat ini beliau berkata, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahlini wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannah minal mu'minin
litaqirra a'yunuhum bihi hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidzalikal a'la an darajatihi. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah akan mengumpulkan antara ahli surga dengan orang-orang yang mereka cintai dari kalangan bapak-bapaknya, anak-anaknya, istri-istrinya atau kerabatnya yang soleh untuk masuk surga agar mereka berbahagia dengan berkumpulnya orang-orang yang mereka cintai sehingga derajat yang di bawah terangkat ke derajat yang lebih tinggi tanpa mengurangi kebahagiaan orang yang derajatnya di atas berada yang lebih atas. Dikumpulkan, dikatrol. Demikian juga dalam Al-Quran surah Tur Allah menyatakan ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, kami gabungkan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan mereka dengan anak-anak turunannya. Disatukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan anak-anak yang level surganya di bawah diangkat tingkatkan dengan surga orang tuanya walaupun amalan anak-anak jauh di bawah amalan orang tuanya. Untuk apa? Disebutkan oleh Ibnu Abbas takrimatan lil aba biijtima'il auladi ilaihim. Itu untuk memuliakan para orang tua yang soleh, disempurnakan kebahagiaannya dengan digabungkan dengan anak-anak turunannya. Jadi dikatrol, terangkat tuh. Dan inilah penyempurna kenikmatan di surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Tafsir Jalalain. Jalalain itu dua jalal. Karena tafsir ini ditulis oleh dua ulama ahli tafsir, dua namanya Jalal. Jalaluddin. Jalaluddin Al-Muhalla dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti punya kitab tafsir tersendiri namanya Darul Mansur. Punya juga menulis Jalalain. Kalau Jalalain lebih ringkas ya daripada Darul Mansur. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan, al-madhkurina fil jannah fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu takrimatan lil aba bi istima'il auladi ilaihim alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Jalalain, maksud dari ayat tadi adalah orang-orang yang beriman dengan kadar keimanan yang pas-pasan, masuk ke dalam surga dengan level di bawah akan diangkat ke level yang setingkat dengan orang tuanya walaupun amal-amal anak-anak itu berada di bawah amal orang tuanya. Dan ini salah satu di antara syafaat orang tua bagi anak. Jadi apakah orang tua bisa memberi syafaat terhadap anak-anaknya? Ya iyalah, jangankan di akhirat, di dunia aja kalau umpamanya anak ada masalah, apa orang tua diam? Enggak, pasti terbawa-bawa. Kan ada ungkapan dalam bahasa Sunda, hana caraka, data sawala, anak nacilaka, bapana kababawa. Aya nu gitu? Ya pastilah, ya. Apalagi anaknya masih belum mandiri gitu.
Itu di dunia. Bapaknya tampil tuh. Walaupun harus keluar uang, harus mempertaruhkan jabatan gitu kan. Kadang-kadang anak nasalah ngarokok ditampilin, oh kan orang tua nu ngamuknya. Padahal yang salah siapa? Anaknya. Anaknya yang salah ngarokok atuh dah. Jajagoanan. Sugante jago pas dicabok lapor ke ibuna. Jagoan mah tuh ulah lapornya. Jadi kadinya mingkolna. Keheula tuh danya. Jadi orang tua pasti tampil. Sama dengan umpamanya kita ke hotel tapi levelnya tinggi anak-anak di kajian kereh ngaluarkan uang deui lah asal ngariung jeung barudak kan gitu. Kebahagiaan itu waduh luar biasa. Itu sampai ke akhirat. Syafaat orang tua kepada anak-anaknya iya jelas. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat nanti. Sebaliknya, anak juga bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Saling memberi syafaat dan syafaat ragamnya banyak. Ada syafaat yang meringankan siksa, masuk neraka, siksanya dahsyat. Tapi karena dapat syafaat jadi enteng ringan. Contohnya syafaat siapa? Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Harusnya di kerak neraka paling bawah tuh. Tapi karena Nabi SAW memintakan ampunan, ditolak oleh Allah. Turun ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil kurba. Tidak layak seorang nabi orang mukmin memintakan ampunan untuk orang musyrik walaupun kerabat terdekat. Akhirnya Nabi ganti doanya, minta agar azab untuk Abu Thalib dientengkan. Dikabul? Dikabul. Sehingga Abu Thalib yang harusnya nerakanya tingkatnya paling bawah menjadi paling enteng, paling ringan azabnya. Tepira dikasih 2 sendal dari api neraka, begitu dipakai ngagolak ubun-ubun teh. Padahal ubun-ubun teh bagian paling jauh dari kaki. Sendal kan di kaki bukan di suhun. Oh ngagolak pasti disuhun tas sendal. Bukan. Dipakai di kaki ubun-ubun yang ngagolak. Kumaha kaki nah. Gimana pinggangnya lebih hancur. Itu yang paling enteng. Bagaimana yang lebih berat? Waliyadzubillah. Tapi lumayan. Daripada lebih dahsyat. Berkaitan dengan peristiwa ini Nabi SAW menyatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib ini berada di tingkat neraka yang paling bawah. Tapi karena Nabi mendoakan, terangkat menjadi neraka yang paling atas dengan azab yang paling ringan. Dan Nabi menyatakan kata-kata seandainya, laula ana. Dan ini mengisyaratkan boleh mengatakan perkataan seandainya dalam rangka menjelaskan sebuah peristiwa yang memang nyata. Kenyataannya Abu Thalib harusnya masuk neraka paling bawah, didoakan oleh Nabi sehingga menjadi yang paling atas, lalu diceritakan seandainya bukan karena saya, dia masuk neraka paling bawah. Itu boleh. Kita umpamanya naik mobil, konsentrasi, tidak ngebut ya. Mobil nawet namanya keluar di toko. Set, tiba-tiba ada anak nyebrang. Tiba bergeg atau di naon? Di rem cekit 2 senti deh itu.
Alhamdulillah selamat. Lalu kita bilang, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh apa tidak? Boleh, karena memang menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Ada hadis yang melarang mengatakan kata-kata seandainya? Ada. Tapi dalam konteks yang berbeda. Kata Nabi SAW, ini hadisnya agak panjang, tapi kalimat terakhir, in asobaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau kamu ditimpa musibah, ini dalam konteks ada musibah. Jangan sekali-kali berkata, seandainya tadi saya begini-begini, saya tidak akan begini-begini. Tapi katakanlah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini larangan mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir. Ini sudah terjadi, nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa diulang. Coba tadi kalau nggak begitu nggak akan begini nih, sotoy. Nggak boleh karena menggugat takdir itu. Umpamanya nih, ada ikhwan yang ngajak ngaji yuk ke masjid. Naon itu tadi teh? Al-Hasan. Ustadznya dari Bandung loh. Haroream. Enggak. Ngaji atuh ngarah soleh gitu. Haroream. Dijemput ke saya. Sok lapar. Engke ngabaso. Atau kan di giran masjid teh aya restoran tah. Ayo gratis makan nama. Pas pulang na bayar. Haraream oge hayu welah gitu nya. Anak jeger teh katabrak gujur halit. Lalu orang itu menyatakan seandainya saya tadi tidak ngaji dan mati guling itu. Itu enggak boleh karena menggugat takdir. Dari mana tahu kalau tidak ngaji bakal selamat? Mungkin di rumah kasetrum sampai maut. Mungkin di rumah ada sesuatu yang lebih besar musibahnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'al. Jadi larangan mengatakan seandainya itu pertama dalam rangka menggugat takdir tadi. Kedua, dalam rangka menggugat syariat. Seandainya sholat teh 2 kali wilehnya sehari moal lieur-lieur teuing. Seandainya poligami teh ulah sunnah atuh wajib betulahnya meureun seru ta eta mah menggugat syariat enggak boleh. Syariat yang Allah tetapkan sudah yang sempurna. Itu enggak boleh. Ketiga, mengatakan seandainya yang terlarang adalah mengandai-andaikan keburukan. Seandainya saya kaya raya, saya akan booking semua wanita cantik di Tasikmalaya. Berapapun harganya saya bayar. Itu mengandai-andaikan keburukan. Seandainya saya punya uang banyak, saya akan bikin diskotik. Biar saya bisa happy tiap malam di sana ajojing. Nah itu haram. Kata Nabi SAW dosanya sama apabila orang itu berbuat. Berbuatnya tidak, senangnya tidak, dosanya sama. Nah adapun mengatakan yang seandainya yang dibolehkan pertama menjelaskan sebuah peristiwa sesuai dengan kenyataan. Seandainya saya tadi tidak makan dulu, segana mah ayeuna tos salatri. Boleh, karena memang itu logis dan realistis ya. Seandainya saya tadi tidak makan sambal, meureun moal mencret. Aya hubungan sambal dengan mencret? Aya. Sekarang mencret wae karena sambal.
Boleh kalau begitu ya. Kedua, bagus. Mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan kebaikan. Seandainya saya punya banyak uang, saya akan bangun masjid. Bangun pesantren, saya akan biayai anak yatim. Saya akan biayai dakwah dan seterusnya ya. Itu dibolehkan. Jadi kembali kepada yang tadi, syafaat beda-beda fungsinya. Ada syafaat yang bisa menyelamatkan orang harusnya ke neraka, dapat syafaat ke surga. Salah satu fungsi syafaat adalah mengkatrol level di surga. Harusnya surganya rendah, ini menjadi lebih tinggi. Seperti ayat surah Tur ayat 21 tadi, Ar-Ra'd 23 tadi dan seterusnya. Termasuk anak-anak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah wa waladun salih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Orang tua sudah meninggal masuk alam kubur, maka anaknya mendoakan. Sampai enggak doa orang yang masih hidup kepada orang yang mati? Ya pasti sampailah. Ayat, hadis, dan seterusnya. Ayat, lihat surah Al-Hasyr, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Orang-orang yang datang setelah mereka. Ini setelah mereka itu maksudnya tabi'in. Para sahabat sudah wafat. Mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Mendoakan orang yang sudah mati. Ini ayat. Terus ketika orang mati kita mensolatkan. Isi solatnya salah satunya adalah doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Itu kalau enggak ada manfaatnya, enggak sampai, ngapain diajari doa begitu? Nah salah satunya hadis ini, doa anak yang soleh bagi orang tuanya. Orang tuanya sudah mati didoakan oleh anaknya. Maka sering-sering mendoakan orang yang sudah mati, orang tua kita, kakek kita, anak kita, kan kadang ada anak yang mendahului orang tuanya, adik kakak kita, sahabat dekat kita, doakan. Makanya saya sering anjurkan tuh. Ikhwan, kita sholat jenazah ada sebulan sekali? Tidaknya, setahun sekali juga jarang ya. Walau kadang sebulan bisa 2 kali, tergantung ada yang mati atau tidak. Apal teh doana? Pernah apalnya? Pas ada yang mati, sibuk ngapalkeun deui. Aya nu kitu? Apal tah? Pas takbir, aduh naon tadi teh poho deui. Aya nu kitu? Kenapa kita lupa? Sebab jarang dibaca. Kenapa Fatihah, kulhu, kuliah tidak lupa? Nah sering dibaca di sholat. Sehari 17 kali itu Fatihah minimal, belum sunatnya. Makanya apal nate, aduh, sigana mah sataun teu maca oge bakal tetap lupa kita sataun mah. Kenapa doa sholat jenazah lupa? Karena nggak pernah dibaca, diamalkan. Coba hafalkan, baca tiap hari. Baca di dalam sholat. Kapan? Ketika sujud. Baca seusai sholat. Setelah sholat salam wirid. Terus akhirnya doa. Doakan orang tua, baca tujukan ke orang tua. Orang tua saya masih ada, pasti aki ini udah maut kan? Pasti ada orang terdekat yang sudah mati kan? Doakan dengan membaca doa ini. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bar. Terus sampai akhirnya wadkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr.
Kalau kita selalu baca itu setiap hari dalam sholat, seusai sholat, nggak akan lupa. Maka pas ayah tetangga mati, tenang, saya mah sudah hafal, mau lupa. Coba sejak sekarang, ikhwan, akhwat, hafalkan doa sholat jenazah, doa setelah takbir keberapa? Ketiga, terus baca. Tujukan untuk siapapun yang sudah mati. Mungkin orang tua ada yang sudah mati. Baca. Jadi selesai Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya, terus tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus baca ayat kursi, baca al-kulhu, al-falak, an-nas, lalu berdoa. Minta ampunan dulu ya kepada Allah dan seterusnya. Minta ampunan untuk orang tua, baca doa tadi untuk orang tua. Insya Allah nggak akan lupa. Cok bapak-bapak jamaah ada yang pernah umroh atau haji? Siapa yang belum, saya doakan semoga suatu saat dipanggil haji atau umroh ya. Amin. Pendengar juga, netizen juga, pemirsa TV juga ya. Yang ada di rumah yang sekarang menyimak atau siaran tunda nanti. Semoga Allah panggil. Di sana hampir setiap selesai sholat fardu selalu berlanjut sholat jenazah. Beres salam kanan salam kiri, si mubalignya, muadzinnya itu menyerukan as-salatu alal amwat rahimakumullah kalau yang matinya banyak. Kalau satu as-salatu alal mayyitati rahimakumullah, oh berarti yang matinya wanita seorang. As-salatu alal mayyit wal atfal, oh berarti ada satu dewasa dan beberapa anak. Itu cuma beda di dhamir, bisa hu, bisa ha, bisa hum gitu ya. Itu hanya bedanya gitu. Itu setiap pada sholat selalu ada seruan itu. Makanya orang yang haji atau umroh apa saminggu pertama pulang masih nempel tuh. Sabulan anu apalan kuat masih nempel. Tak sabulan sehari baru lupa. Tara dibaca tehnya. Jadi anak bisa memberi syafaat. Sampai Nabi SAW menyatakan ada seorang di surga nanti memperoleh pahala yang sangat banyak. Orang itu kaget, Rabbi anna li hadza. Ya Allah, dari mana aku dapat pahala sebanyak ini? Rasa-rasanya belum pernah mengamalkan amalan yang pahalanya sebanyak ini. Maka dijawab, min istighfari waladika lak. Itu dari istighfar anakmu untukmu. Lihat, istighfar anak ada dua fungsi. Fungsi pertama, namanya istighfar, memintakan ampunan untuk orang tua. Kalau diijabah, dosa orang tuanya dikurangi, diampuni. Kedua, istighfar anak menghasilkan pahala yang akan diperuntukkan bagi orang tuanya. Dan itulah salah satu di antara bentuk syafaat dari anak untuk orang tuanya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Tadinya ada di surga, tapi levelnya di bawah. Diangkat ke level yang lebih tinggi. Fayaqul, orang itu kaget, kok dapat promosi ya, kok naik level ya. Lalu berkata, Rabbi anna li hadhihi, ya Allah dari mana saya dapat kenaikan tingkat ini, kenaikan level di surga ini? Dijawab bi istighfari waladikalak, ini karena istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Lalu beliau menyatakan isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih.
Dan hadis ini dimasukkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah yang menerangkan kesohihan dari hadis ini. Lihat, ini hadis yang menceritakan syafaat anak bagi orang tuanya. Orang tuanya masuk surga, tapi levelnya di bawah level anaknya terangkat selevel dengan anaknya karena syafaat. Itu ketika kita setiap tahun ada wisuda, di kita di Bandung ada Ma'had Tahfidzil Quran. Setiap wisuda atau ada anak yang sudah tamat 30 juz, di wisuda orang-orang tuanya dipanggil, orang tuanya diundang, ikut wisuda. Termasuk ketika penerimaan santri baru, pas awal santri datang, orang tua pada datang kan. Itu diiming-imingi oleh syafaat hufadz para penghafal Quran bagi orang tuanya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Man alimal Quran wa amilahu wa hafidhahu. Siapa orang yang mempelajari Quran, mengamalkannya dan menghafalkannya, maka fayaqulul Quran, Al-Quran nanti pada hari kiamat berkata, kata Imam At-Tirmidzi, salah seorang perawi hadis ini, yang dimaksud Al-Quran di sini adalah qala thawabu qiraatihi, berkata pahala dari bacaan Al-Quran. Karena kata Ibnu Abbas, kullu thawab ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala Bani Adam itu akan berwujud bungklekan pada hari kiamat. Lalu berkata, ini yang kata Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, nanti pahala yang bungklekan, yang berwujud itu yang akan ditimbang pada hari kiamat. Ditimbangnya dengan dosa. Dosa bungklekan. Pahala bungklekan. Apa bungklekan deh? Berwujud. Apa wujudnya? Jangan ditanya. Saya jawab sekarang. Wallahu alam. Tidak ada keterangan. Pokoknya adalah. Dan bisa berkata. Pahala bacaan Al-Quran berkata. Rabbi hallihi, ya Allah hiasi orang ini, orang yang menghafalkan Al-Quran. Lalu dihiasi dengan dua perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan di dunia. Fayud awalidahu, lalu dipanggil kedua orang tuanya. Wa yuksa bihulyataini la yaqumu huma ad-dunya. Lalu kedua orang tuanya diberi perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan di dunia. Lalu orang tua itu berkata, Rabbi anna lana hadha, ya Allah dari mana kami memperoleh ini, memperoleh pahala perhiasan seperti ini. Dalam riwayat lain, wa yudha'u fi ra'sihi tajul waqar atau tajul karamah. Diberikan di atas kepala itu mahkota kemuliaan di atas kepala orang tua. Mereka bertanya, dari mana kami dapat ini? Dijawab, min akhdi waladikal Quran, karena anakmu telah mengambil Al-Quran. Anakmu telah menghafalkan Al-Quran, mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya. Lihat, ini nggak mungkin di neraka. Diberikan mahkota kemuliaan dan ketenangan, pasti itu di surga. Diberikan perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Saking berharganya. Ini salah satu di antara bentuk syafaat anak bagi orang tuanya. Lihat, antara orang tua dan anak saling memberi syafaat di akhirat nanti. Walaupun kedua-duanya di surga, tapi beda level surganya. Lalu dapat syafaat yang lebih rendah, dikatrol, diangkat ke level yang lebih tinggi. Sempurnalah kebahagiaan mereka. Ini yang dimaksud qu anfusakum wa ahlikum nara.
Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Didik anakmu, istrimu untuk beriman dan beramal soleh. Allah akan satukan kalian di surga bersama seluruh anggota keluarga. Jadi ternyata bisa ke surga bersama keluarga itu dengan cara mendidik anak dan istri menjadi anak yang soleh solihat sehingga tercipta surga dunia dalam kehidupan rumah tangga maka berlanjut sampai ke akhirat nanti. Ya, ini muqaddimah dari materi kita. Sekarang bagaimana langkah-langkah konkret menciptakan rumah tangga bahagia menjadi surga dunia. Waktunya habis. Sekarang mukadimah aja dulu. Isinya lain waktu. Ya. Saya targetnya sampai jam 10.30. Sekarang jam 10.41, punten lewat 11 menit. Jadi cukup 1 jam lebih dikit untuk barakallahu fiik. Iya. Ya, sudah dijelaskan bahwa surga itu banyak levelnya. Ummu Harithah datang kepada Nabi SAW bertanya tentang anaknya namanya Harithah. Harithah binti Suraqah. Dia menjadi orang pertama yang gugur di medan perang Badar dan masih remaja. Mati. Kemudian Harithah bilang, "Ya Rasulullah, qad arafta manzilata Harithah fi qalbi. Afi jannatin huwa?" Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Harithah dalam hatiku. Apakah sekarang dia di surga? Kalau jawabannya ya, saya gembira. Kalau tidak, engkau akan melihat apa yang aku akan lakukan. Apa kata Nabi SAW? Waihak, ajannatun wahidah? La, bal jinan kathirah. Kata Nabi SAW, celaka engkau. Ini bukan celaka itu bukan doa, tapi disebut kalimatut tasyaffuq wa tarhum. Kasihan engkau. Emangnya surga itu cuma satu? Enggak, bal jinan kathira. Tapi surga itu banyak. Wa innahul an fil firdausil a'la, dan Harithah sekarang ada di firdaus yang paling tinggi. Jadi surga banyak levelnya dan setiap level berbeda namanya. Yang paling tinggi apa tadi? Firdaus. Ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada juga surga apalagi banyak seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan setiap level surga memiliki kualitas kemewahan dan kebahagiaan tersendiri yang berbeda dengan level surga lain, dan setiap level surga memiliki nama tersendiri. Nah, jadi salah satu di antara nama surga yang banyak disebut dalam Al-Quran, surga Aden, ada surga Ma'wa, ada surga Firdaus, dan banyak lagi surga-surga yang lainnya. Dan kita tidak memperoleh keterangan yang jelas tentang urutan-urutan dari surga berdasarkan level-levelnya, kecuali hanya satu, yaitu surga tertinggi, yaitu Firdaus. Selain surga tertinggi, mana yang lebih tinggi? Apakah surga Aden, apakah surga Mawa, atau surga-surga lain? Wallahu alam, tidak ada keterangan. Ya, wallahu alam bisawab. Cukup ya sampai sini. Saya lihat antum semua sudah pada capek, leles, mungkin cangkeng juga sudah panas, kaki juga sudah singsiremen, dan seterusnya. Saya tidak mau membuat antum lebih lama menderita. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.